Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah kembali. Kita berkumpul dan akan menaikkan ibadah di hadapan Allah Bapa. Nah anak-anak, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian lipat tangan yang rapi, duduk yang manis. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Allah Bapa. Engkau telah menjaga dan menyertai setiap kami Bapa, sehingga kami hari ini boleh datang untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau sertai setiap kami, dan kiranya Bapa, ibadah yang kami lakukan ini Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, kalian ikut bernyanyi bersama-sama ya. Dengar dia panggil
kita telah bernyanyi puji-pujian. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Firman hari ini berjudul Mimpi Nebukadnezar, sebuah pohon di tengah bumi. Ayat pembacaan kita hari ini ada di Daniel 4 ayat 37. Pak Guru akan bacakan untuk kalian ya. Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian ikut berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami telah menyanyikan puji-pujian. Kiranya Bapa, puji-pujian yang kami naikkan, Engkau mendengarnya dan Engkau menerima setiap pujian-pujian kami Bapa, sehingga Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau curahkan berkat kepada kami lewat firman yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Kristina Bapa. Bapa, kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu dan buka mata dan telinga kami Bapa dan hati kami Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengerti kehendak penyelenggaraan sejarah penebusan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mendengarkan firman dengan judul Mimpi Nebukadnezar, sebuah pohon di tengah bumi, dengan ayatnya Daniel 4 ayat 37 yang tadi sudah dibacakan bersama ya. Ini adalah Nebukadnezar. Nah, siapa ya Nebukadnezar? Nebukadnezar adalah Raja Babylon. Suatu malam Nebukadnezar mendapat mimpi yang menakutkan. Kemudian dia memanggil semua para ahli ilmu gaib untuk menjelaskan arti mimpinya. Tetapi semua orang-orang ini tidak mengerti dan tidak tahu apa arti mimpinya. Dan kemudian raja akhirnya menceritakan kepada Daniel. Lalu raja berkata kepada Daniel, "Saya bermimpi tentang sebuah pohon besar. Pohon besar itu menjadi sangat tinggi sekali sampai ke langit dan bisa terlihat dari seluruh bumi. Kemudian daunnya bagus dan buah-buahnya banyak sekali. Kemudian para binatang berteduh di bawahnya dan burung bersarang di cabangnya. Lalu tiba-tiba ada malaikat turun dari surga. Kemudian berteriak, 'Potong pohon itu, juga cabangnya. Tapi biarkan tunggul dan akarnya tetap di dalam tanah. Ikat tunggulnya dengan besi dan tembaga. Hati pohon itu akan berubah dari hati manusia menjadi hati binatang. Dan biarkan itu tetap begitu selama 7 masa. Semua orang akan tahu bahwa Allah adalah penguasa dan bisa mengangkat siapapun yang dia mau untuk menjadi raja.' Lalu kemudian Daniel berdoa dan Allah memberitahu Daniel arti mimpi Raja Nebukadnezar itu. Dan Daniel menjadi takut. Dia berkata, 'Tuanku Raja, andai saja mimpi itu tentang musuh Tuan, bukan Tuan. Pohon itu adalah Tuan sendiri. Tuan tidak akan memerintah lagi dan Tuan akan memakan rumput seperti binatang liar. Tapi karena malaikat itu berkata bahwa tunggul dan akar pohon itu dibiarkan, Tuan akan menjadi raja lagi.' Setelah 1 tahun kemudian, Nebukadnezar berjalan-jalan di atap istananya sambil mengagumi kota Babylon yang dia kuasai dan dia pimpin. Kemudian dia berkata, 'Luar biasa sekali kota yang aku bangun ini. Aku memang hebat.
Sementara dia bicara, ada suara terdengar dari surga. Nebukadnezar, sekarang kamu tidak akan memerintah lagi. Saat itu juga Nebukadnezar menjadi gila dan bertingkah seperti binatang. Dia diusir dari istananya dan tinggal dengan binatang liar di padang rumput. Rambutnya panjang seperti bulu burung elang dan kukunya seperti cakar burung. Nah, ini terjadi seperti mimpinya dia yang telah diketahui dan dikasih tahu oleh Daniel. Setelah sekian lama dan waktunya sudah ditentukan, Nebukadnezar kembali normal dan Allah menjadikan dia raja Babylon lagi. Lalu dia memuji, meninggikan dan memuliakan Allah Raja Sorga dan menyadari bahwa Allah segala perbuatannya adalah adil dan akan merendahkan mereka yang berlaku sombong. Nah, setelah terjadi itu Nebukadnezar sadar akan kesombongan yang telah dia lakukan. Kesombongan akan berujung pada kehancuran. Jadi, kalian semua anak-anak Tuhan tidak boleh sombong ya. Jika kalian memiliki rumah yang besar, bagus, ada kolam renangnya, terus punya mainan bagus, banyak, terus ada mobil keren, baju-baju kalian cantik. Kalian tidak boleh sombong ya. Karena itu semua berkat dari Tuhan. Karena itu kalian bukannya sombong tetapi harus bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki itu semua bukan karena kehebatan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita harus rajin berdoa, baca firman tiap hari. Otomatis hati kita akan lebih baik dan kita harus bergaul, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan ya. Dan kalian semua akan menjadi anak-anak pilihan, penghuni kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Firman hari ini Kau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang tidak sombong dan merendah hati, merendah diri di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi anak yang selalu taat kepada firman-Mu, yang menjadikan kami sebagai penghuni kerajaan-Mu Bapa. Bapa, kiranya Kau berkati kesehatan untuk kami semua. Kiranya jika ada teman dan keluarga kami yang sedang sakit, Kau sembuhkan Bapa. Kau angkat semua sakit penyakit dan virus apapun. Bapa, sebentar lagi kami akan mempersembahkan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Kau terima dan kuduskan persembahan kami agar dapat digunakan untuk setiap pekerjaan-Mu dalam penyebaran firman-Mu. Berkati juga orang tua kami yang telah mempersiapkan persembahan ini. Kiranya Kau berikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap bisnisnya dan pekerjaannya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita. Nah, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan.